Selanjutnya, model pengukuran pada pembahasan risiko perubahan tingkat bunga yang kita gunakan yaitu pengukuran risiko perubahan tingkat bunga dengan metode jangka waktu atau maturity model. Secara garis besar, pada metode ini ada dua pokok pembahasan yang pemateri sampaikan pada slide presentasi. Yang pertama mengenai perhitungan gap jangka waktu, dan yang kedua imunisasi dengan metode jangka waktu. Di mana pada perhitungan gap jangka waktu dijelaskan metode jangka waktu pengukuran perubahan harga pasar suatu aset akibat perubahan tingkat bunga. Adapun penjelasan pada poin imunisasi dengan metode jangka waktu, jika suatu bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu agar perubahan tingkat bunga tidak akan mengakibatkan kerugian, maka bank bisa menyamakan jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Penjelasan lebih detail itu telah kami uraikan di makalah yang telah kami selesaikan. Kenapa maturity model digunakan dalam perhitungan risiko tingkat bunga? Yang pertama, karena metode repricing atau penilaian kembali mempunyai kelemahan, terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, maka diskon rate atau tingkat pendiskontoan juga meningkat. Present value historis obligasi di neracanya. Bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan. Contoh metode pengukuran risiko perubahan tingkat bunga yang memperhitungkan perubahan nilai pasar. Bank membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui trading. Selanjutnya dapat kita lihat adanya contoh berupa tabel aktiva dan pasiva. Untuk lebih detailnya pemateri masih dalam proses belajar untuk dapat menjelaskan secara detail kepada teman-teman. Nanti bisa dibantu oleh bu dosen kita untuk memberikan pemaparan yang lebih dapat dipahami. Ada beberapa perhitungan-perhitungan yang terjadi dalam proses perhitungan perubahan risiko dilihat dari tingkat bunga. Kemudian dijelaskan adanya maturity mismatch atau ketidaksesuaian jangka waktu aset dengan kewajiban. Dijelaskan bahwa maturity mismatch adalah ketidaksesuaian jangka waktu aset dengan kewajiban, yaitu risiko perubahan tingkat bunga semakin besar. Formula yang digunakan dalam hal ini adalah gap jangka waktu, di mana gap jangka waktu sama dengan MA atau maturity of asset dikurangi ML atau maturity of liability. Sebagai contoh yang ada pada materi, di situ MA-nya 10 juta atau 10 juta per 20 juta dalam kurung 10 tahun plus 10 tahun per 20 juta 20 tahun sama dengan ML-nya 18 juta kali 2 tahun. Berarti gap jangka waktu maturity of asset atau MA dikurangi maturity of liability sama dengan 15 tahun kurang 2 tahun. Dapat hasil 13 tahun. Semakin besar gap jangka waktu, semakin besar risiko perubahan tingkat bunga. Pembahasan selanjutnya itu mengenai imunisasi dengan metode jangka waktu. MA sama dengan ML. Sebagai dijelaskan tadi, MA maturity asset dan ML maturity of liability. Oke, sekian untuk perhitungan risiko perubahan tingkat bunga menggunakan metode maturity model atau
metode jangka waktu. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan dengan metode durasi.